Nah, hari ini kita bakal balik lagi ke konten favorit netizen, yaitu konten Q&A, di mana di sini gue bakal jawab semua pertanyaan kalian seputar jualan di e-commerce, mulai dari di Shopee, Shop Tokopedia, atau TikTok, gitu kan, Marketplace, dan lain sebagainya. Yuk, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertama, dari aku namanya Yanti. Kok kalau mau daftar MCN TikTok, apakah harus live terus? Sebenarnya gini, tiap MCN mungkin punya, punya syaratnya masing-masing. Gue nggak tahu kalau di tempat lain ya, mungkin ada kayak MCN yang mewajibkan kayak kalian tuh harus live tiap hari baru bisa masuk. Nah, kalau di MEA sebenarnya nggak kita nggak se-strike itu sih, karena tujuan kita bikin MCN kan sebenarnya membangun sama-sama si afiliatornya, bukan kayak kalau lu bayangin deh, kalau ini harus live terus kayak diperbudak gitu nggak sih? Bukannya harus gitu, kalau di kita nggak. Ya, yang penting kalian aktif gitu kan. Dan kita bikin juga program kayak inkubasinya supaya pertumbuhan akun kalian itu tumbuh gitu. Terus kedua, dari nama akun Novi Kasyati, kok TikTok saya ditangguhkan permanen, live tanpa keranjang kuning, apakah bisa dipulihkan? Nah, sekarang gini, TikTok lu tetap tangguhkan permanen. Nah, ini sebenarnya harus tahu nih masalahnya kenapa. Apakah misalnya karena apa nih ditangguhkannya, lu pelanggarannya kenapa gitu. Kalau misalnya tadi ngomong live tanpa keranjang kuning kan berarti kan gara-gara live ya pelanggarannya. Nah, apakah pelanggaran yang itu valid atau enggak? Sebenarnya kalau misalnya bisa dipulihkan tergantung. Jadi kalau pelanggarannya nggak valid, artinya maksudnya misdeteksi segala macam kita bisa bantuin. Tapi kalau valid gitu ya, kadang ada juga beberapa hal yang memang kita nggak bisa apa-apain. Gitu, cuman tergantung, dan itu pun tergantung lu tuh seller apa affiliate. Karena ini juga beda nih, jalur buat memulihkan itu beda. Jadi kalau kayak dari seller, lu harus join sama kita di TSP. Kalau lu affiliate di MCN. Nah, terus ada lagi dari Asako Piusa. Oh, mau tanya, kalau ikut iklannya jarang-jarang, apakah mempengaruhi penonton kita? Maksudnya mainin iklan TikTok Ads jarang-jarang. Sebenarnya kalau yang gue rasa ya, kayak kita jalanin ads itu nggak ngaruh ke viewers. Sebenarnya nggak ada hubungannya ke viewers. Jadi kalau viewers bagus ya bagus-bagus aja, nggak ada hubungan sama sekali. Gitu kan, mau lu iklannya jarang kayak mau iklannya ini kayak nggak bener-bener nggak nyambung, gitu. Beda gitu loh. Jadi kalau ads aja itu nggak akan ngaruh. Kalau viewers lu nama turun berarti mungkin nama kontennya lagi nggak tepat, dikit harus ganti gaya dan lain sebagainya. Terus cerita Om Rizky, halo kok bolehkah live hanya terlihat tangan dan produk aja, karena lebih ke tutorial merakit produk, apa boleh? Nah, ini kan berarti kan ngomongin live tanpa muka, bener ya? Sebenarnya boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya, tapi harus tahu nih, harus ada proteksinya. Karena gini, di TikTok itu ya sebenarnya aturan kan ketat ya. Dia lebih menyukai live yang namanya ada mukanya nongol gitu kan, biar kerat. Dan itu sudah sangat melindungi kalian sih. Melindungi dari apa? Lu bayangin sekarang gini, semua orang live tanpa muka, artinya ya sih aku bingung ini siapa, bener nggak? Udah main ini siapa? Yang jadi problem lagi adalah ketika kalian kena gitu ya, kena kalian tuh bisa kena dijiplak orang gampang banget gitu sebenarnya. Jadi itu tuh ke situ, gue rasa sih lebih ke situ. Tapi boleh nggak? Ya bisa-bisa aja. Nah, tapi kalau lo afiliator lepasan yang maksudnya nggak tertaut di MCN, hati-hati deh, karena kalau ada misdeteksi pelanggarannya itu rawan banget, dan ya udah kalian bakal gampang kena ban akunnya. Ya nggak ban lah, pelanggaran, dan ini ban juga. Terus dari nama akun Kicang, mau tanya, kalau mau iklan lagi yang efektif, apakah bikin campaign dan ad group baru, atau ad group aja yang ditambahin dari campaign yang existing? Nah, sebenarnya gini, kalau lu tanya gini, itu tuh bisa dua-duanya sebenarnya. Bisa dua-duanya, tergantung dari budgetnya di mana. Kan ketika lo jalanin ke TikTok tuh bisa ada yang budgetnya itu di campaign budget atau di ads budget. Beda ad group budget. Bedanya apa? Kalau di campaign budget misalnya sehari 500.000 gitu ya. Nah, ketika kita tambah ad group, budgetnya sama, tapi menyebarkan iklan kita makin membagi gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya lu mainnya di ad group, berarti kan budgetnya di ad group. Ketika lu nambah ad group punya budget sendiri ya nggak masalah gitu kan. Nah, ini tergantung dari, kalau menurut gue sih ini benar-benar tergantung dari hasil kepuasan iklan lu sendiri gitu. Sebelumnya udah bagus atau jelek gitu. Kalau udah bagus, misalnya mau scale up ya mungkin nambah di ad group dengan budget yang berbeda. Kalau udah bagus dan mau di scale up. Tapi kalau jelek pengen ngebandingin gitu kan, mana tau dikasih ini jadi membaik ya, cara yang pertama gitu ya. Terus dari nama
Akun Serdadu Story, kok iklanku di TikTok ditolak ya? Aku jual obat kulit. Ah, ini kayaknya gini, kalau iklan ditolak udah pasti melanggar community guideline. Nah, kalau jual obat kulit biasanya rawan banget. Gini, health and beauty itu di TikTok rawan. Rawannya rawan apa? Karena kita tuh cenderung ketika ngiklan, iya jujurnya gini, apa tuh? Overclaim gitu ya, rawan banget overclaim karena kan kalau health and beauty nggak overclaim kayaknya nggak asik gitu atau kayak nggak menjual, jadi biasanya mungkin gara-garanya di situ. Terus nama akun Al Muzamil, oh aku baru mulai jualan TikTok udah semingguan lah tapi belum ada orang yang beli, gimana biar banyak pembeli? Nah mampus kan, pertanyaannya berat banget. Gini, kalau lo bertanya lebih baik pertama gini, lo jualannya apa, harganya bersaing apa enggak, apa kenapa gue bilang kayak gini dulu. Karena kalau misalnya nanya kamu kayak gitu, itu bingung gitu. Gimana cara dirinya pembeli? Bentar dulu, gue aja nggak tahu kenapa lo nggak rame, bener nggak? Apakah produk lo produk pasaran? Apakah gimana? Atau kebayang nggak maksudnya? Pertanyaan itu sebenarnya kurang detail. Gitu. Jadi tolong diperdetail. Terus Agus Kuculuk, saya pedagang offline dan ingin belajar online pusing bos. Tolongin dong. Gini, kalau pedagang offline terus belajar online pusing ya sebenarnya ada dua cara sih. Ya satu dibiasain, semua juga bisa karena terbiasa. Ya gimana lagi? Sekarang zamannya seperti ini. Atau kedua ya kalau memang nggak sanggup, ya udah kerja sama pihak lain. Tapi ya berarti kan bayar, bener nggak? Gitu kan, bisa di sana bayar kerjasama dengan agensi gitu. Kayak kita di NEA, kita juga bantuin banyak pedagang offline buat masuk ke online. Memang nggak ada yang gratis ya, tapi kalau ditanya kenapa nggak gratis, ya lu juga jualan cari untung kan. Jadi ya wajar lah ya, sama-sama cari untung gitu kan. Nah kayak gitu kan, bisa berbayar, jadi bayar orang lain yang mengerjakan, jadi nggak usah pusing, tinggal lihat aja nanti hasil reportnya. Cuman yang pasti perlu diingat adalah ketika misalnya masuk online pertama itu nggak mungkin langsung untung, pasti ya ada pasti banyak problemnya lah gitu, pasti banyak belajarnya dulu lah gitu. Kecuali kalau yang dijual adalah produk yang memang semua orang cari murah gitu kan, dan nggak ada lagi yang jual. Nah kalau gitu nggak usah ngapa-ngapain, pasti cepat laku gitu. Tapi kalau produknya standar aja pasti persaingannya banyak. Terus terakhir dari Armila Rosalina, kalau aktifin Shopee affiliate, penjual kena biaya admin enggak? Sebenarnya kalau Shopee affiliate diaktifin itu penjual ada dua macam. Ada yang memang adminnya ditanggung sama Shopee, ada juga yang penjual ngasih tambahan komisi. Nah kalau misalnya kita cuma jalan doang tanpa kita nambahin komisi ya nggak kepotong apa-apa. Jadi ya bener-bener free gitu. Kan kita udah kepotong admin kan. Cuman masalahnya problemnya adalah kalau produk kamu bukan produk yang bener-bener dicari banget dan nggak ada kompetitor, affiliate pasti nggak akan mau ngambil. Kenapa? Ya karena mereka kan dibayar kalau laku. Ya ibaratnya gini, kita pengen untung, mereka juga pengen untung dong. Nah sekarang gimana cara mereka pengen untung? Ya mereka cari penjual yang mau ngasih komisi ekstra, dan kalau kamu nggak ngasih komisi ekstra ya kamu kalah dibandingin mereka. Bayang ya, jadi itu dia. Nah itu dia tadi sebagai semua pertanyaan kalian yang udah gue jawab. Buat kalian yang masih punya pertanyaan lain seputar e-commerce, Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Marketplace dan lain-lain, lo bisa tulis di kolom komentar, nanti gue bikinin video Q&A-nya minggu depan.